Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Pun demikian dengan saudara-saudari kita yang bersamaan di waktu yang sama menunaikan sholat Isya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima sholat yang telah kita tunaikan. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official dalam tayangan Aqsa pada malam hari ini, dimanapun Anda berada dan telah mendekati waktu sholat sesuai dengan wilayah Anda, maka berhenti sejenak, siapkan diri untuk menunaikan sholat Isya dengan baik, ataupun sholat yang sesuai dengan waktu di wilayah Anda dengan baik, dengan khusyuk, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba lanjutkan. Kita telah tadi membahas sekitar 90% dari pertanyaan sahabat kita, Mas Ilham Akbar dari akun YouTube, tentang perbedaan kata abrar, kemudian kata taqwa, dan juga kata fujur yang terdapat dalam beberapa ayat dan di ragam surat dalam Al-Quran, baik di Al-Infitar ayat 13, Al-Mutaffifin ayat 18, pun demikian dengan surah Asy-Syams di ayat yang ke-8 yang berbicara tentang taqwa dan fujur. Secara singkat, tadi telah kita uraikan bahwa kata abrar itu jamak dari kata birrun, yaitu kebaikan yang lahir dari proses pengentasan sifat-sifat yang buruk. Ketika seseorang mampu melatih dirinya untuk meninggalkan dan menanggalkan sifat-sifat buruk yang melekat pada karakter perilaku dirinya, baik di pandangannya, pendengarannya, lisannya, sampai ke ujung kakinya, maka kebaikan yang lahir setelah meninggalkan sifat buruk itu disebut dengan birrun. Ketika melekat pada pelakunya disebut dengan mabrur. Ya, dari sini mencoba menjadi insan yang mabrur, pribadi yang mabrur, dalam arti meninggalkan perbuatan buruk dan bertransformasi menjadi hamba yang baik dan mengoleksi perbuatan-perbuatan mulia. Ketika perbuatan baik banyak dikumpulkan oleh organ tubuh kita yang meninggalkan perbuatan jelek tadi, mata mulai banyak memandang yang baik, lisan bertutur yang baik sampai ke ujung kaki, maka kata birrun dijamakkan menjadi abrar. Dan setiap perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan dicatat. Ya, dalam buku catatan disebut dengan kitab. Ini yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan inna kitabal amrari lafi 'illiyyin. Sungguh ya, kitab catatan orang-orang baik itu, perbuatan-perbuatan bijak itu yang akan mengantarkan pemiliknya, pelakunya pada tempat yang tertinggi. Dia mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sungguh saya pastikan, kata Allah Subhanahu wa taala, pemilik perbuatan-perbuatan baik, ya, pengoleksi kebajikan-kebijakan dalam kehidupan, maka muara yang mereka dapatkan adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga, jannah. Karena di Al-Quran kata jannah disandingkan dengan kata na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sungguh orang-orang takwa yang mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan mengoleksi banyak kebaikan, maka orang-orang ini akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Pun demikian diberikan pendahuluan rasa kenikmatan itu saat dia ada di dunia, ya, nikmat dalam menunaikan ibadah, nikmat dengan kelapangan hatinya, nikmat dengan kedamaian jiwanya, dan nikmat dengan keberkahan yang Allah berikan dalam setiap titian kehidupannya. Kemudian dengan kata takwa, tadi telah kami uraikan juga sebelum salat Isya bahwa kata takwa itu muara infinitifnya berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, ya, waqwan, wa ya waqyan, kemudian menjadi takwa. Dari kata ini secara singkat, takwa perbuatan untuk mencegah segala hal yang buruk yang akan datang kepada kehidupan kita. Ya, perisai yang disebut dengan wiqayah. Wiqayah perisai yang mencegah segala hal yang buruk datang. Maka takwa ketika itu menjadi sifat, jadi karakter, disebut dengan takwa. Pelakunya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqun atau muttaqin, yaitu orang-orang yang mampu mencegah dirinya, memiliki perisai supaya menghambat perbuatan-perbuatan buruk itu datang. Jadi kalau birrun itu menghilangkan, sekali lagi, mencoba menghilangkan, meninggalkan yang kotor-kotor, dirubah menjadi baik, ditinggalkan, dibuang, dihapus yang kotor, jadi bagus. Kalau takwa bedanya, sebelum datang dicegah dulu, jadi nggak terkontaminasi, ya, ada sifat pencegahan di dalamnya. Maka untuk mendapatkan perisai takwa itu, mesti kita menempuh ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang kita lakukan dalam bentuk ibadah. Karena itu seringkali derivasi kalimat takwa dalam Al-Quran, baik berbentuk kata kerja, verb, fi'il, ataupun kata benda, noun misalnya, ya, isim, itu seringkali disandingkan, baik diiringi, ya, di awalnya ataupun di akhirnya dengan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita kepada derajat takwa yang dimaksudkan.
Ya, baik itu bentuknya menggunakan kata kerja, ya kan? Kata kerja seperti misalnya tattaqun, ya kan? Bentuk fi'il mudhari, atau yattaqun, ya kan? Atau ittaqu dengan kata perintah, ya, tattaqun atau yattaqun, ittaqu, ya kan? Ya, tunggalnya ittaqi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini ittaqu, ya ayuhan nasu ittaqu, ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk yang kata bendanya misalnya, baik ke orangnya taqi, ya, ataupun bentuk jamaknya muttaqun atau muttaqin, kan? Atau langsung kata takwanya, seperti saat menunaikan haji itu puncaknya, gitu kan? Haji ataupun umrah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197, ya. Ketika Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, langsung kalimat takwanya. Nah, seluruh derivasi ini perubahan-perubahan kata atau hibrida kata yang dipelajari dalam ilmu sharaf namanya. Jadi kalau ada nahwu untuk mengetahui akhir satu harakat, apakah a, i atau u, an, in atau un, kan? Nah, kalau sharaf untuk mengetahui perubahan kata dari kata kerja berubah ke kata benda, kata kerjanya apakah progresif, apakah infinitif dan sebagainya, itu ilmu sharaf. Kemudian kalau kita bawa ke dalam bentuk penjelasan supaya disampaikan dalam bentuk jelas, pilihan katanya bagus ataupun indah supaya orang tidak tersinggung saat diperintahkan, atau menjelaskan dengan tatanan yang baik sehingga dimengerti dengan cara yang terbaik, nanti ada balaghah. Ya, balaghah punya 3 cabang lagi disebut ma'ani, 2 bayan, 3 badi'ah nanti. Kalau ingin dikemas dalam bentuk puisi, ya, sehingga terasa lebih indah lagi, ada arud nanti ilmunya. Demikian seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita cari kata-kata ini dan kita temukan dalam Al-Quran, ini selalu bersanding erat dengan perbuatan, dengan amal, ya, dengan al-amal, amal, perbuatan. Amal inilah teman-teman sekalian jamaknya amal, ya. Amal jamaknya apa? Amal. Faman ya'mal amal. Amal innamal a'malu bin niat. Jadi ini jamaknya apa? Amal, ya. Kalau kita ingin bentukan dari kata kerjanya, dari kata amila, jamaknya amilu, ya. Di kata kerjanya ini amilu, ini bentuk jamak. Amila kata kerja tunggalnya. Kalau amila berarti orang yang mengerjakan perbuatan. Perbuatan disebut apa? Amal. Amilu orang yang mengerjakan, banyak orang mengerjakan perbuatannya. Nah, untuk mendapatkan ini mesti bersanding dengan perbuatan. Tentunya perbuatan yang baik, yang Allah ridai, yang Allah sukai. Perbuatan baik yang Allah benarkan, Allah ridai, Allah sukai disebut dengan salih namanya. Salih. Ya. Kalau melekat pada amal ini, amalnya banyak, perbuatannya disebut dengan bentuk jamak, biasanya muannats salim, ya, salihat. Seperti ini. Ya, salih ini bentuk tunggalnya. Ya, salihah, amila salihan. Kalau ini bentuk jamaknya. Kalau perbuatannya jamak atau perbuatan dalam bentuk kata kerjanya tunggal kepada salihah, amila salihah, wa amila salihah, ya. Atau bentuknya jamak begini, orang-orang yang berbuat. Amilu pasti ke sini pasangannya, amilus salihat. Ya, seperti Quran surah 103 Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilu, kan, salihat, kan, wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Untuk mendapatkan predikat taqi ataupun muttaqun atau muttaqin guna meraih karakteristik takwa, mesti ada perbuatannya, amalannya. Untuk menemukan perbuatan ini sebagai ikhtiar mendapatkan sifat takwa tadi, tinggal gampang, cari aja kata-kata ini di Al-Quran. Pasti kita akan temukan kemudian sandingannya dengan perbuatan. Seperti saya contohkan tadi, kalimat derivasi takwa pertama di Al-Quran ditemukan kalimat muttaqin, muttaqun ini. Ya. Kemudian bentuk nasabnya muttaqin, bentuk jarnya. Ya, di mana ditemukan kata muttaqin ini? Dalam bentuk nasab, bentuk jar. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat keberapa? Ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini jar dan majrur. Li-nya huruf jar, majrurnya isi majrur. Ini ya, muttaqin, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an jangan pernah diragukan segala isi kandungannya, ya. Kemudian akan memberi petunjuk, pedoman kehidupan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa ini? Kita sepakat orang takwa ini orang yang memiliki karakteristik takwa. Ini muttaqin adalah orang-orang yang punya karakteristik takwa. Jadi Masya Allah, sifat takwa ini Allah tawarkan kepada semua hamba tanpa kecuali. Ya, mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak terbatas pada satu golongan tertentu atau ras tertentu, tidak, terbuka. Allah tawarkan. Jadi Masya Allah, ibu rumah tangga bisa mendapatkan karakteristik takwa, ya kan?
Mohon maaf misalnya, baik laki-laki pun pengajar bisa dapat takwa, kiai takwa, pegawai takwa, pebisnis takwa, insinyur takwa, ya pejabat takwa, presiden takwa, pengusaha takwa, semua bisa mendapatkan peluang yang sama, mendapatkan karakteristik takwa. Untuk mendapatkan ini, maka perlu ada amalan. Amalannya mana? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka ciri pertama, orang takwa itu punya kunci. Kuncinya apa? Keyakinan dulu kepada Allah. Jadi mustahil seseorang mendapatkan derajat takwa kalau nggak yakin kepada Allah. Ya, kalau tidak yakin kepada Allah, dia mesti yakin dulu. Setelah dia yakin, Allah berikan jalan. Ya, walaupun belum nampak dalam pandangannya, dia yakini kebenaran Allah. Ya, lalu dia buktikan kebenaran itu nanti lewat komitmen untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada pembuktian, ya kan? Keyakinan itu masalah hati. Setiap yang melekat di hati mesti ada pembuktian dalam perilaku. Ya, cinta itu persoalan hati. Pembuktian tentang cinta itu diungkapkan lewat lisan. Ya, bukan dengan kata-kata sekedar mengatakan aku mencintaimu. Banyak yang seperti itu. Tapi buktikan lewat kalimat yang disampaikan dalam sigot akad. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu yang menunjukkan komitmen cinta kita. Maka saya sering katakan kalau ada laki-laki mengatakan pada seorang perempuan, aku mencintaimu, jangan tanggapi dulu. Tapi jawab dengan kalimat, tuliskan ya kata-kata cintamu itu di buku nikah kita. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan BPKB, buku pernikahan kita berdua, gitu kan? Nah, itu yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan. Iman itu yang paling sakral, lebih daripada cinta. Iman itu keyakinan, komitmen kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia menjadi perbuatan hati, mesti ada wujudnya perilaku. Ya, karena itu ketika kita mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah, apa bentuknya? Apa pembuktiannya? Apa komitmennya? Mesti disusul dengan perilaku. Perilaku itu sifatnya amalan. Maka setelah Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, maka disusul dengan perilaku sebagai komitmen iman kita. Wa yuqimunas shalah. Maka dia membuktikan keimanannya dengan berkomitmen kepada Allah untuk menyembahnya lewat sholat. Nah, ternyata sholat itu ketika disebutkan dalam Al-Quran, ini amalan pertama yang dilekatkan oleh Allah untuk mengiringi perilaku orang-orang yang bisa mendapatkan derajat takwa. Jadi dengan sholat ini dikerjakan, bisa kita meraih derajat takwa. Sedangkan fungsi takwa ini kembali ke bawah tadi, mendapatkan wiqayah, yaitu perisai dari berbagai macam keburukan. Karena itu ketika seseorang mendapatkan nilai takwa ini lewat sholatnya, maka Allah terangkan di Quran, tadi surah ke-29 Al-Ankabut ini, ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Bacalah, pahami, pelajari apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah SAW, ya, dari ketentuan-ketentuan Allah, pedoman-pedoman Allah, khususnya yang terkait dengan ibadah. Ya, kemudian wa aqimis shalah. Ya, pedoman-pedoman ibadah, pedoman sholat kita baca, kita pelajari sebelum kita sholat sehingga kita mengerti. Setelah itu tunaikan sholat dengan benar. Innas sholata, sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar itu tanha. Dampaknya akan mencegah pelakunya, orang yang berbuat sholat itu, orang mengerjakan sholat itu, anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mendapatkan perisai yang mencegah dia dari perbuatan fahsya, keburukan yang datang lewat syahwat. Mohon maaf sekali, saya tadi tegaskan sebelum Isya, gitu kan? Pornografi, porno aksi, LGBT dan sejenisnya, kata-kata jorok dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu masuknya fahsya. Jadi mustahil nanti orang sholat berbuat fahsya. Karena apa? Karena akan ada perisai yang mencegah dia dari perbuatan itu. Jadi kalau semakin sholat kita tunaikan dengan baik, apalagi sudah sampai ke level sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya dan sebagainya, nanti automatically, ya, begitu mata melihat misalnya sesuatu yang tidak bagus, ya, itu Allahu Akbar langsung dipalingkan. Ya, dalam keadaan tak sengaja pun kadang-kadang kan ada orang bahkan melihat misalnya di media sosial atau di YouTube. Tadi saya lihat sekilas dia ada pertanyaan di komen itu, bagaimana kalau saya sedang melihat tiba-tiba ada iklan yang tidak bagus tanpa saya niatkan muncul seketika gitu kan? Muncul saja misalnya. Nah, kita kalau ini jiwa takwanya bagus, perisainya bagus, itu otomatis kan kita palingkan wajah kita. Ya, kita nggak akan suka. Lalu kita akan berusaha keras ya untuk menutupi itu dan memindahkannya, menghilangkan dari pandangan kita. Nah, itu ini menandakan jiwa takwa kita kuat. Bahkan lisan kita bisa istighfar, astagfirullah. Kan kita palingkan, kita hilangkan. Itu penanda bahwa ya, sinyal takwa kita begitu kuat. Dan antara istighfar dengan perilaku itu akan bersamaan cepatnya. Tidak ada yang tertinggal. Ya, misal istighfar duluan tapi perilaku masih tetap. Ya, astagfirullah, kok begini ya iklannya? Tapi dilihat. Nah, ini menandakan bahwa sinyal takwanya kurang maksimal, gitu kan? Nah, mesti kita kemudian tinggalkan. Jauhi, kemudian lompat dari perbuatan-perbuatan tadi. Ini yang menandakan bahwa amal soleh bisa mendorong kita mendapatkan takwa. Dari takwa itu ada perisai. Ya, kemudian anil fahsya'i wal munkar. Munkar perbuatan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dan akal. Itu kan nafsu perut, korupsi itu nafsu perut, itu kan? Ya, kemudian apalagi misalnya merampok, membunuh dan sebagainya, hal-hal yang kotor yang tidak kita sukai. Ya, berselisih, berdusta dan seterusnya itu munkar. Hati kita mengingkarinya.
Ya bukankah kalau ada orang berselisih kita mengingkari, ada orang berbuat buruk kita mengingkari, itu mungkar. Nah, sholat bisa mencegah itu jika ditunaikan dengan benar. Karena itu koleksi segala macam amal soleh untuk mendapatkan wiqayah ini. Sehingga dengan itu, wiqayah ini akan bertransformasi menjadi karakteristik takwa. Otomatis nanti, sudah seketika, ya otomatis akan tercegah dari perbuatan maksiat. Nanti ada lagi latihannya misalnya menggunakan kata kerja nih, yang yattaqun atau tattaqun. Ya bisa berbentuk tattaqun, kalian bentuk jama, kan? Orang kedua jama, atau yattaqun orang ketiga bentuknya jama. Misal tattaqun di Al-Baqarah 183. Ya diiringi dengan amalan. Pasti ada amalan nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, iman dulu. Tuh dibuka dengan iman. Pembuktian imannya lewat apa? Ibadah, amal saleh. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kamu untuk menunaikan puasa, ini kan? Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari utama, ya tujuan utama ditunaikannya puasa itu apa diantaranya? Tujuan utamanya adalah membentuk karakteristik takwa supaya kalian mendapatkan karakter takwa, supaya meningkat takwanya. Tingkatkan. Di puasa itu diantara amalan yang bisa men-charge takwa kita sehingga lebih kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. Itu rumusnya. Maka tidak sekedar menunggu sampai setahun sekali misalnya. Itu bagus karena itu kan fardu, gitu kan? Ramadan datang. Ya insya Allah sekitar 2 bulan lagi kan akan tiba bersama kita, tak terasa nih sebentar lagi datang Ramadan. Ya, bermohon terus pada Allah, bermohon supaya suasana lebih nyaman, hati kita lebih siap, pandemi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berikhtiar untuk mewujudkan itu semua, datang dengan segala kenikmatannya Ramadan. Ya, kita sambut dengan amal saleh dan lihat bagaimana ketika Ramadan tiba, teman-teman sekalian. Ya, bukankah takwa kita dapatkan? Bukankah otomatis tuh pada saat Ramadan itu automatically kan perbuatan-perbuatan jelek ditinggalkan seketika itu. Karena puasa itu diantara kedahsyatannya secara otomatis bisa mencegah orang berbuat maksiat. Nggak percaya silakan. Ya, orang ada berantem teman-teman, berselisih, yang tadinya berselisih bisa dibalas tuh, dicaci, dibalas, caci, dibalas. Ini Anda sedang puasa teman-teman, dicaci oleh orang, jam 6 kurang seperempat, tinggal 15 menit lagi buka, dicaci makin habis, wah, itu bisa nggak balas. Ya, bisa diam aja. Kawannya heran, kok kamu nggak balas? Biasanya dicaci langsung balas, ntar habis maghrib tuh. Jadi bisa dia tahan tuh, ntar belum buka. Jadi puasa itu bisa mencegah, habis buka lupa. Masa dia mau tukarkan amal soleh yang telah dia kerjakan saat puasa dengan menguranginya lagi untuk membalas mencaci? Jadi ada jeda di situ untuk berpikir ulang sehingga di situ apa diriset lagi yang jelek tinggalkan lagi. Itu puasa tuh. Jadi meningkatkan amal soleh, ibadah meningkat saat yang bersamaan ditekan yang jelek-jeleknya. Itulah puasa. Kalau kita ingin berlatih meningkat setiap waktu, ya kita kerjakan sunnahnya, ditawarkan dalam setiap hari kan. Ada kesempatan, ya ada hari-hari misalnya Senin, kemudian ada Kamisnya lagi, ya ada Ayyamul Bid yang datang dalam setiap pertengahan bulan. Kalau kita ingin mencoba meningkatkan lagi, ada puasa Daud misalnya, ya kan? Senin kita puasa, Selasa istirahat, Rabu kita puasa, Kamis kita istirahat, ya kan? Itu meningkat. Dan orang takwa jelas arahnya, ya. Puasa Daud dia kerjakan dengan maksimal. Tapi tidak mungkin puasanya Daud, sholatnya juga Daud misalnya, ya. Subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak mungkin. Jadi akan selalu meningkat nilai kebaikan, ketaatannya meningkat, maka keburukan itu akan dia tekan. Nah ini teman-teman sekalian, pokoknya kalau Anda keluarkan amalan-amalan ini, nanti puncaknya akan ada rasa. Ini otomatis nih, ya otomatis. Jadi kalau Anda nggak percaya, coba aja tingkatkan amal soleh seketika. Ya nggak akan mampu teman-teman, apapun profesi Anda. Jadi dahsyatnya Islam tuh begini. Islam itu ketika Anda memeluk Islam dan mengamalkan ajarannya, tidak akan menurunkan status keduniaan Anda, malah mengangkat. Ya, apakah kalau Anda jadi gubernur masuk Islam, hilang kegubernuran Anda? Apakah kalau Anda jadi misalnya pejabat, atau misalnya Anda jadi orang kaya, jadi direktur, ketika masuk Islam, hilang direktur Anda? Belum tentu, malah naik. Ya, Anda bisa beramal Al-Quran, mengamalkan sunnah, dan tidak menghilangkan derajat Anda. Silahkan cek. Dulu ketika Islam masuk misalnya ke tempat-tempat tertentu, ya bahkan ke Nusantara, ada raja-raja dan sebagainya, mereka tetap menjadi raja. Tetap menjadi patih, ada tetap menjadi raja, ya tetap dengan jabatannya, tetap dengan kekayaannya dan sebagainya. Ya hanya perbedaannya apa? Mengalihkan keadaan duniawi menjadi keadaan ukhrawi yang mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menjadi raja-raja kecil saat di dunia, ya mendapatkan harta-harta misalnya atau dengan pengetahuannya, itu memiliki nilai di sisi Allah yang mengangkat kembali derajat dia saat dia kembali kepada Allah. Ya alih-alih dia hanya mendapatkan kenikmatan dunia, kesenangan sementara saja, begitu itu selesai nestapa di hadapan Allah. Kan nggak enak. Tapi dengan sifat rahmannya Allah menjadikan nilai keislaman ini membawa kita mendapatkan nilai sehingga kenikmatan dunia ini akan ditingkatkan. Nilainya menjadi kemuliaan yang tak terbatas saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawarannya.
Ya. Nah, inilah takwa. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan saudara kita tadi, Mas Ilham Akbar, adalah tentang kata fujur. Ya, yang disandingkan dengan kata takwa di Quran surah ke-91 ayat 8 tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu secara otomatis lawan dari takwa. Sering saya bahas ini, ya. Jadi kalau di sini ada takwa, bir sudah kita bahas ya. Kemudian jamaahnya adalah abrar, ini takwa. Nah, ini lawannya ini fujur. Nah, saya mau kita mengerti dulu di sini. Yang saya tekankan pemahaman. Takwa ini kan awalnya pencegahan dari sifat buruk kan? Buruk ini dicegah. Ya kan? Sedangkan semua makhluk tuh baik yang bernyawa ataupun tidak, yang sifat bentuknya atau keadaan, secara paling singkatnya yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua ciptaan Allah disebut makhluk. Ya, semua ciptaan Allah disebut apa? Makhluk. Ya, kita yang bernyawa, ya, kemudian termasuk hewan, termasuk misalnya tumbuhan, termasuk nanti sifat, ya, termasuk keadaan siang malam, ya, ada gelap, ada terang dan seterusnya, termasuk sifat baik, buruk dan seterusnya. Nah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sifatnya dicipta dengan berpasangan. Ingat ya? Nanti dalilnya Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala, kata Allah, segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan, kata Allah, dengan berpasangan supaya engkau sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan. Nah, jadi sifat Khalik, sang pencipta, mesti beda dengan makhluk. Ya, kalau sama, maka setiap makhluk berpeluang jadi Tuhan. Maka itu ditolak, logika itu. Sangat logis kan? Sangat logis. Ya kan? Kalau ada Tuhan, dipertuhankan, berarti mesti lebih hebat dibanding kita. Mesti berbeda dengan makhluk, dengan manusia. Maka tidak boleh ada satu pun sifat Tuhan itu dimiliki oleh makhluk. Ya, tidak boleh. Sama tidak boleh. Ya, dimiliki tidak boleh, apalagi. Jadi mesti mutlak berbeda. Harus sama sekali beda, 100% berbeda. Jadi kalau ada kesamaan, mesti dipertanyakan. Karena itu hanya ada dalam Al-Quran statement tegas yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, apalagi sama. Nah, itu indah ya, ini penegasan dari Al-Quran dan hanya ditemukan dalam Al-Quran. Ya, ini menunjukkan ada firman yang benar di sini. Karena itu, kalau ada sifat-sifat kemudian ketuhanan, itu mutlak melekat kepada Tuhan, tak mungkin kemudian hamba memilikinya. Mesti beda. Jadi singkatnya, bahasa sederhananya, mesti beda antara sifat Allah, Khalik, Tuhan, dengan makhluk. Jadi kalau makhluk yang berpasangan, Allah nggak boleh pasangan. Kalau makhluknya punya anak, Allah nggak boleh punya anak. Makanya nggak bisa Tuhan punya anak atau diperanakan. Karena beda antara manusia dengan Tuhan. Mesti berbeda sifatnya. Kalau manusia lemah, Tuhan mesti lebih kuat. Untuk apa kita pertuhankan kalau sama dengan kita? Untuk apa kita pertuhankan kalau lebih lemah dibandingkan dengan kita? Ya kan? Karena itu sifat Tuhan laisa kamitslihi syai'. Nah, Allah menegaskan di sini, semua yang aku ciptakan berpasangan supaya engkau sadar bahwa cuma aku yang tidak punya pasangan dan mengerti, oh inilah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan yang paling hak, Tuhan yang paling benar, cari yang tidak punya pasangan, cari yang tidak berserikat. Karena manusia butuh serikat, Tuhan nggak punya serikat. Gitu kan? Makanya Allah katakan qul huwallahu ahad. Ini puncak dari asma'illahil a'zam. Qul huwallahu ahad. Ya Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hanya Allah, Tuhan yang hak itu Tuhan yang tunggal. Ya kan? Kemudian itu yang bisa menjadi pusat untuk bergantung, bermohon, berharap. Dia tidak beranak, apalagi diperanakan, dan tidak punya sekutu. Ya, kalau sekutu artinya dia lemah, butuh yang lain, butuh teman, butuh diskusi, butuh pendapat dan sebagainya. Tapi ini Tuhan yang hak, dia mengatur segalanya. Mohon maaf, masuk ke bab akidah ya, karena ini ada kaitan dengan apa yang kita bahas sekarang. Nah, karena Allah ciptakan segala makhluk itu berlawanan, termasuk sama, buruk pun punya lawannya baik. Ya kan? Baik. Nah, konsekuensinya apa? Lawan ini, teman-teman sekalian, ini konsekuensinya akan saling menaikkan atau menurunkan. Jadi kalau saya sederhananya gini, nggak akan bertemu di satu sifat yang sama. Pasti kalau yang lain naik, yang lain turun. Yang satu naik, lain turun. Contoh gini, siang dan malam. Kalau siang datang, malam kan nggak ada. Ya, kalau malam datang, siang nggak ada. Mustahil misalnya siang dan malam jadi satu. Nah, itu dunia berakhir. Jelas ya? Baik. Jadi kalau malam datang, siang hilang, ya kan? Kemudian siang datang, malam hilang. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail, kan? Wa huwa alimun bidzatis sudur, gitu kan? Quran surah ke-57 ayat yang ke-6, gitu kan? Nah, pun demikian,
laki-laki, perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Bisa kelihatan bedanya. Jadi nggak bisa saat yang bersamaan jadi laki-laki dan perempuan. Ya, nama kamu siapa? Nia. Siapa? Nia. Siapa? Nia. Siapa? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Nggak bisa. Ya anak kalau Nia ya Nia aja. Kalau Kurniadi ya Kurniadi aja. Jadi kalau laki-laki ya fisiknya pasti kelihatan. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini pasti nampak. Ya, jadi jelas kelihatannya. Ini Suneo, Suneo aja gitu kan. Susan ya Susan gitu. Antara Suneo dengan Susan akan kelihatan bedanya. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kembali ke sini, kalau kita kembalikan ke sini, ketika yang satu naik, yang lain akan turun. Sama persis. Takwa fungsinya mencegah yang buruk datang. Jadi kalau yang buruknya nggak ada, yang baiknya akan naik. Karena itu orang kalau semakin meningkat takwanya, pasti jadi baik. Gampang deh, kalau mau jadi baik, jadi orang Islam, dan jadi yang soleh Islamnya, bukan cuma Islam dengan nama saja. Islam KTP, gitu kan? KTP-nya ke surga, orangnya belum tentu. Nah, ini yang repot, gitu kan? Nah, jadi kalau memang mau Anda berubah, bertransformasi di baik, cukup Anda tingkatkan takwa. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-49 ayat 13, menyeru semua manusia tanpa kecuali, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Dari semua itu kemudian kalian berkomunitas. Beda kemudian komunitasnya, RT, RW sampai beda negara, sampai beda benua. Kemudian suku-sukunya bisa beda-beda lagi. Demikian tuh diciptakan untuk kalian saling berkomunikasi, hidup harmoni, saling mengenal. Tapi di antara semua ya alur kehidupan itu, interaksi kalian semua itu, yang paling punya nilai di sisi Allah, orang paling meningkat takwanya. Ini, karena takwa bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, untuk menstimulus supaya sifat baik ini lahir, teman-teman sekalian, mesti ada lawan tadi kan? Supaya dia naik tuh. Ya, naik. Perbuatan buruknya dicegah, sifatnya, nah ini bedakan antara perbuatan dengan sifat. Sifat dan sikap itu beda. Ya, sabar itu sifat. Tapi kalau kita dicela orang, kemudian tidak membalas dengan respon negatif, kita membalas dengan yang baik, nah itu sikap namanya. Jujur itu sifat. Tapi kalau disogok, Anda tidak ikut, ya, tidak merespon itu, maka itu sikap namanya. Nah, sifat dalam hal sifat, takwa, ya, sebelum jadi karakter, jadi perilaku, dia menjadi sifat. Dalam hal bentuk sifat ini ada katalis. Katalis itu lawan sifatnya, itu fujur. Ya, ini fujur. Ya, fujur secara otomatis dia menjadi lawan daripada takwa. Jadi kalau di sini ada sifat jujur misalnya, jujur, di sini ada lawannya, dusta. Tuh. Di sini ada sabar. Di sini ada lawannya teman-teman sekalian, marah yang tidak terkontrol misalnya. Di sini ada dermawan, ya. Di sini ada lawannya lagi. Ya, boros misalnya. Di sini ada tawadu, di sini ada lawannya lagi, sombong misalnya. Dermawan ini pelit, ini tawadu, ini sombong. Demikian seterusnya. Nah, yang paling menarik tuh begini, yang paling menarik. Konsep dasarnya adalah kembali ke Quran surah 91, ya, ayat yang ke-9 ya. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, seorang itu akan hidup bahagia, sukses, nyaman, tenang jika bisa dia menggunakan sifat fujur ini sebagai katalis, ya, untuk bisa memunculkan yang baiknya ini. Menyucikan sifat takwanya. Nyuci itu kan bukan membuang bendanya, ya, tapi menepikan kotorannya. Masya Allah, ini bahasa Quran tuh indah. Kalau kita ngaji balaghah tuh luar biasa. Coba deh ibu-ibu ya yang nyuci ya, atau bapak-bapak yang nyuci tuh. Ya teman-teman sekalian. Yuk, saat nyuci itu yang dibuang kotorannya atau bajunya? Gak mungkin kotor dipakai, buang aja bajunya. Oh Masya Allah. Ya. Nggak, pasti kotorannya kan? Ah, tapi bukan ini inti persoalannya. Yang ingin kita sampaikan, ingin kita bedah dari narasi Al-Quran ini adalah pembahasannya, apakah mungkin pakaian dicuci kalau nggak kotor? Tidak kan? Ujung-ujung ngeluarin pakaian dari lemari yang bersih, cuci tuh cuci. Cuci dari mana Joni? Kan harus dilihat dulu kotor nggak? Kalau kotor baru cuci. Nggak kotor jangan dicuci. Ya kan? Jadi ternyata kotor itu adalah indikator untuk mengetahui bersih. Sebab nggak mungkin ketahuan bersih kalau nggak ada kotor. Itu cara memahaminya. Nah sekarang ketika Allah ciptakan ini, sebetulnya ini indikator untuk mengangkat supaya sifat baik itu muncul. Jadi bagaimana caranya? Gunakan ini untuk mempelajari, bukan dibuang fujurnya, karena nggak mungkin kita buang. Sepanjang kita hidup tetap ada, tapi gunakan ini untuk membangkitkan sifat baik. Jadi kalau kita melihat ada keadaan dusta, ini adalah ingatan kepada kita supaya jujur kita muncul. Ya kan? Kalau ada misalnya sifat amarah, ya sifat kikir dan sebagainya, yang jelek-jelek ini pertanda kepada kita. Oh, ini artinya sabar saya mesti muncul. Oh, ini artinya dermawan saya mesti hadir. Ini artinya tawadhu saya mesti ada. Itu asalnya.
Tapi tidak semudah itu. Karena ini pun nanti akan digunakan oleh setan. Setan sudah meminta kepada Allah. Setan itu memang luar biasa buruknya, jahatnya. Ya, dia sudah memohon kepada Allah lewat proposalnya di Quran surah keempat. Dia diabadikan, diinfokan. Saking rahmannya Allah kepada kita, dikasih tahu kita. Bisa Allah mendiamkan. Cuma dengan sifat Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah, birahmatika ya Rahman Rahimin, ya Rahman. Dengan sayangnya kepada, kurang sayang apa lagi sih Allah kepada kita? Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diinfokan kepada kita. Coba buka deh Quran surah keempat An-Nisa itu, dari atas 18 sampai 119 itu. Bahkan kalau Anda buka dari 116 terus sampai ke situ, Anda akan temukan la'anahullah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum. Itu kan? Kata setan, ya Allah, aku telah ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku memohon kepadamu berikan aku kesempatan untuk bisa mengambil bagian dari jiwa manusia supaya aku berikan waswas, aku goda. Ya, aku goda, aku waswas. Nah, maka Allah berikan kesempatan. Ya, cuma di saat yang bersamaan ada perisai kepada kita. Ya, ini loh untuk menaklukkannya. Ya, dengan keadilan Allah diberi dia kesempatan. Ya, tapi Allah adil kepada kita, diberikan kita juga penawarnya. Ini cara mengatasinya, ini perisainya nih. Untuk membuktikan bahwa anak cucu Adam itu punya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan anak cucu Adam itu lebih unggul dibandingkan dengan iblis, dengan setan. Yang setan begitu pongahnya mengatakan saya lebih hebat daripada Adam. Ya khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, kata dia di Quran surah ke-7 ayat 12 itu kan sampai 13-nya. Ya ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Ya, dia berkata ana khairum minhu. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud hormat kepada Adam? Ya, kata dia, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Dia ingin mengatakan lebih hebat. Allah buktikan kita lebih unggul dibandingkan dengan dia. Jadi ketika Allah muliakan kita, tunjukkan kemuliaan kita itu. Maka kata Allah, fala udhillannahum. Dia berkata, aku akan sesatkan. Ya, melalui setan diungkap kepada kita informasinya. Setan akan berkata, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Jadi lewat sini. Wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan ke jiwa mereka. Makanya manusia itu kadang sering berkhayal, imajinasi yang nggak jelas, kan? Nah, hati-hati, terutama di tempat-tempat kotor. Setan kan senang di tempat-tempat kotor. Yang banyak kotoran di mana? Di toilet. Makanya jangan heran kalau orang banyak ke toilet itu berimajinasi. Ya, makanya cepat keluar kalau ke toilet. Jangan baca koran di toilet, baca majalah di toilet, ya. Berimajinasi, mencari inspirasi. Keluar cepat. Ya, kerjakan, cari tempat-tempat yang baik. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dia masuk ke sini nih, ke jiwa fujur ini. Setan menggoda ini. Nah, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Dan Allah dengan rahmannya, Masya Allah, mengirimkan malaikat juga untuk membantu kita untuk mengatasi godaan setan. Malaikat masuk ke sini untuk mengkantar godaan-godaan setan, was-was setan. Ya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap setan memberikan was-was, malaikat pun kemudian mengkantar, mengarahkan kita pada kebaikan. Silakan cek kalau nggak percaya. Kalau adzan berkumandang kan ada bisikan di jiwa takwa kita. Sudah sholat, sudah adzan, siap-siap. Ya, setelah itu datang was-was setan. Baru adzan belum qomat, datang lagi bisikan malaikat. Hei, baru adzan juga kalau kamu wafat bagaimana? Terus, ya bergulat kita di situ supaya kita bisa memilih jalan yang terbaik. Nah, tempat ini tadi ada di nafas. Quran surah ke 91 ayat 7-nya kan? Wa nafsin wa ma sawwaha, ya. Jadi ini takwa dan fujur ada di satu tempat namanya nafas. Nafas. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafas ini teman-teman sekalian, ini punya dua jiwa begini, takwa dengan apa? Dengan fujur. Kemudian teruskan dulu. Nafas itu tempatnya di kolbu. Nah, gini nih, supaya jelas. Nah, kolbu. Ya, sesuatu yang bergolak, nggak pernah tentram. Kenapa dinamakan dengan kolbu? Karena di nafas ini ada takwa dengan fujur yang selalu bergolak. Ya, antara malaikat dengan setan tadi. Ya, ini memberikan bisikan-bisikan kebaikan, ini yang jelek terus selalu. Karena itu baru bangun tidur aja kita sudah berpikir, oh ini mana yang mau dikerjakan? Apakah wudhu atau yang lain atau macam-macam dan sebagainya. Ini kolbu. Ya. Nah, kolbu ini tempatnya ada di sodrun. Nah, ini sodrun tempatnya. Jamaknya sudur. Kolbun jamaknya kulub. Kan? Nah, sekarang fokus baik-baik. Sudah tahu ya sekarang ya? Ini takwa dengan fujur ada di apa? Nafas. Kemudian nafas ada di mana? Kolbu. Kolbu ada di mana? Sodrun. Jamaknya sudur, jamaknya kulub. Sekarang lihat baik-baik tadi. Nah, alih-alih kita meningkatkan sifat takwa kita supaya muncul bertransformasi menjadi perilaku yang baik, tapi ternyata ini yang tadinya kita gunakan sebagai katalis dimanfaatkan oleh setan. Digoda nih. Setan masuk ke sini.
yang memberikan was-was. Ya, karena itu Allah sampaikan di Quran surah ke-114. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, disebutkan tempat umumnya, fi sudurin nas, dalam jiwa manusia. Di sudur itu ada apa? Ada qalbun. Di qalbun itu ada apa? Ada nafas. Di nafas itu ada apa? Ada takwa dan fujur. Jadi, Allah memberikan gambaran tempat ruang terbesarnya. Jadi, setan tuh memberikan godaan lengkap tuntas. Ya, kalau ini nggak tembus di sini, tembuskan di sininya. Nggak tembus di sini, tembuskan ke sininya. Jadi, di ruang yang besar ini, di semua celah, tembusan perangkat takwa ini, jangan sampai memberikan sinyal ke dalam tubuh kita menjadi baik. Itu misi setan. Ya, karena asalnya begini, sifat takwa itu kalau dominan, teman-teman sekalian, ya misalnya baik nih, mulia, kan segala yang kita respon dengan anggota tubuh kita ini, pusat informasi, baik pandangan, ya dari penglihatan kita, pendengaran, ya dari pendengaran kita ini, sam'a, wal basar, wal fuad, akal kita yang mencerna. Jadi setiap kita melihat sesuatu jadi informasi nih, ya jadi data akan diserap, ditembuskan ke dalam apa? Ke dalam jiwa, menjadi informasi. Nanti kemudian diproses jadi knowledge, jadi pengetahuan, sepersekian detik jadi respon, diperintahkan langsung. Jadi kalau ini yang dominan dari nafas kita, jadi sebetulnya bukan akal kita yang perintahkan, dari jiwa kita, roh kita. Ya ini, kolbu kita, nafas kita, takwa kita yang paling utama. Jadi ini yang menembuskan otomatis ke akal pikiran kita, langsung respon, tek. Maka otak kita merespon, langsung memberikan tindakan. Bicara, kata ini, kerjakan, melangkah, sepersekian detik. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ini yang dominan, maka ini akan merespon, pandang dengan baik, palingkan. Nah, tapi persoalannya, kalau ini yang dimanfaatkan oleh setan, cenderung diikuti, dimanfaatkan oleh setan nih, bisikan, dibuat ini searah begini, sesudur. Supaya kalau yang ini lolos, di sini dibisikin. Lolos ke sini, terus sampai ke bagian tubuh kita. Karena itu, dari sini teman-teman sekalian, dari sejak nafas ini, kalau ini terkuasai oleh setan, maka ini akan memerintahkan respon-respon negatif. Nah. Perintah, amrun. Terus memerintahkan disebut ammar. Ya, terus memerintahkan dari sifat-sifat menjadi sebuah karakteristik, jadi perbuatan disebut ammarah. Ammarah. Karena ini sifatnya jadi muannats, innan nafsa la ammaratum bisu. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa. Kita nggak bisa menyatakan diri kita suci sepenuhnya sebagai seorang manusia karena di dalamnya ada nafsu. Dalam nafsu itu ada apa? Selain takwa ada fujur. Maka diambil konteks keumumannya. Ini setan memanfaatkan sifat fujur ini yang ada di nafs. Maka kita kenal dengan nafsu. Innan nafsa, kalau nggak dikelola jadi nggak benar, maka nafasnya, nafsunya ini ammar, la ammaratun, akan cenderung memerintahkan bisu, kepada yang buruk. Apa yang menyebabkan jadi buruk itu? Setan di sini. Ya. Karena itu godaan ini mesti kita tekan. Makanya kita ada istilah menekan nafsu. Yang dimaksud tekan nafsu ini yang fujurnya ini. Bagaimana cara menekannya? Ya, kerjakan amal soleh, tinggalkan maksiat, sehingga fungsi fujur ini kembali ke asal, memancarkan cahaya-cahaya baik untuk menjadi katalis pada jiwa takwa kita supaya naik. Nah, jadi kalau Anda secara singkat bertanya tadi, apa bedanya birrun, abrar dengan takwa, dengan fujur, kita bisa katakan kalau birrun itu transformasi seseorang dengan menanggalkan yang jelek sehingga menjadi baik, kan? Takwa adalah proses untuk bisa mencegah perbuatan buruk supaya tidak datang kepada kita, cegah langsung supaya terjaga dalam kebaikan selalu. Sedangkan fujur adalah katalis untuk meningkatkan sifat takwanya tadi sehingga cepat muncul ke permukaan dengan catatan bisa menaklukkan godaan-godaan setan yang memengaruhi atau memberikan was-was dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan zikir-zikir dan amal soleh. Ya, karena itu zikir dalam Al-Quran bentuknya ibadah. Salat zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14, doa zikir, Quran surah ke-7 ayat 205, ya, kalimat thayyibah itu zikir, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103 dan seterusnya. Zikir. Jadi dengan zikir kita, maka keadaan hati akan dijamin oleh Allah tenang. Yang tadinya bergolak jadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau kita menjauh dari zikir, ya, takwa mulai lemah suaranya, ini mulai kuat sinyalnya, maka hati kita akan penuh dengan penyakit, karena setan membawa penyakit. Ya, penyakit yang menyerang kepada nafas, menyerang juga kepada qalbun. Ya, jamaknya qulub. Penyakit yang menyerang kepada qalbun disebut dengan maradun. Maka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Nah, ini kurang lebih saudaraku, saudara Ilham Akbar. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan. Bisa aja sebetulnya dijawab dengan singkat, cuma butuh waktu 5 menit barangkali untuk mengatakan
atau kurang daripada itu. Tapi kalau kita nggak gali seperti ini, kita nggak mengerti ini arahnya kemana. Bahkan kaitan-kaitan dengan amal solehnya, peningkatannya, caranya, kehusyuannya, apa pengaruh dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengerti seperti ini, kenapa kita diperintahkan sholat? Ternyata hikmahnya supaya kita bahagia, supaya kita jadi baik, gitu kan? Makanya Nabi itu tegas mengatakan, anak baru tumbuh itu, ya baru tumbuh tumbang, namanya fase tumbang, tumbuh berkembang. Ya kan, usia 7 tahun, kemudian mulai sholatnya diarahkan dengan baik, 10 tahun mulai ditegaskan kembali. Kenapa? Diantara rahasianya apa? Supaya anak tumbuh jadi baik. Kalau sholatnya sudah benar, pasti dia anak baik di kemudian hari. Jadi pemuda baik, gitu kan? Ya, jadi suami yang baik, ayah yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, kakek nenek yang baik, puncaknya hamba yang baik. Iya, ada hikmah. Kalau orang paham dengan sholat itu hatinya damai, tenang, bebas dari masalah, bahagia, sukses dalam kehidupan, pasti akan diburu. Tapi karena sebagian tidak mendalami ini, cuma menjadikan sebagai formalitas saja, akhirnya kadang-kadang dijadikan oleh Allah sebagai was-was, ya maaf, oleh setan, dijadikan oleh setan sebagai was-was. Alih-alih mendapatkan hukum Allah untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan pada kita, maka dimanfaatkan oleh setan untuk memberikan was-was. Akhirnya apa? Setan memberikan was-was beban. Akhirnya ketika datang azan jadi beban, sholat jadi beban, baca Quran jadi beban. Kenapa? Karena kita tidak memahami hikmah di balik ini semua. Ya, coba deh ketika Anda mendengar adzan itu, kalau sudah sampai ke kata hayya 'alas shalah dan tahu itu hikmahnya, cepat tuh kita respon. Apalagi sudah tegas dengan kalimat setelahnya, hayya 'alal falah. Itu jaminan. Tidak ada jaminan paling tinggi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lewat suara muadzin memerintahkan untuk mengatakan hayya 'alal falah, dengan salat tuh kamu akan bahagia, tenang, sukses. Ya, coba aja kalau nggak percaya, sedang punya masalah, ambil wudhu, ya, terus menghadap kiblat, sholat, baru takbir dan nangis. Dengan keluar air mata itu beban kehidupan sudah semakin menurun kan? Turun, hilang, menipis. Walaupun solusi belum datang, tapi hati sudah lebih lapang. Sehingga dengan kelapangan itu, masalah menjadi kecil. Kalau kecil seakan tidak ada. Itu hikmahnya. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Jika ada kebenaran dari Allah, jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Ya, silahkan ditinggalkan dan ambil pendapat yang lebih baik sesuai dengan keterangan disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau dan sunnahnya. Baik, kita coba lihat di Instagram teman-teman sekalian. Dari akun apa ini? YSV, mungkin Yusuf ya, Yusuf Al-Fatah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Baik, ibu saya saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Baik, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesembuhan yang terbaik kepada ibunda Anda dan kepada siapapun yang sakit pada saat ini, dan semoga diberikan hikmah di balik penyakit itu sehingga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ampunan-ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan dan kemuliaan-kemuliaan terbaik, dan semoga kita disertakan dengan segala kemuliaan-kemuliaan tadi disebutkan. Baik, kita lihat kondisi ibu saya bed rest menggunakan popok serta kateter. Pertanyaannya, bolehkah istinja menggunakan tisu basah? Karena selama ini dibersihkan perawat menggunakan tisu basah. Yang kedua, saat waktu sholat tiba, ibu saya sholat tapi selang kateter masih ada urin. Sahkah sholat kondisi seperti itu? Minta solusinya Ustaz, dan juga doa agar Allah segera angkat penyakitnya. Yang terakhir sudah saya sampaikan, semoga Allah meridhai Anda. Tisu basah itu tidak menghilangkan najis, ya, tapi bisa memindahkan najis ke satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu istinja itu harus menggunakan benda yang kering, ya, benda apa? Yang kering. Benda yang kering. Kemudian yang kedua, dia tidak punya harga, ya, artinya bukan benda-benda yang punya nilai harga. Misalnya istinja pakai logam mulia, itu nggak bisa dipakai itu, gitu ya. Kemudian juga bukan benda-benda yang bernajis, gitu ya, sehingga menyebarkan kembali najisnya. Nah, menggunakan benda yang basah itu dalam fikih tidak dianjurkan, ya. Kenapa? Karena bisa memindahkan najis ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Karena itu istinja menggunakan benda yang kering. Para ulama sepakat di era kekinian bahwa tisu bisa digunakan untuk menjadi salah satu wasilah atau perangkat istinja. Ya, ketika tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu itu untuk membersihkan najis yang melekat, ya, di dalam bagian tertentu di tubuh kita. Jadi menggunakan benda yang kering, karena benda yang kering itu bisa berfungsi sekaligus untuk membersihkan, menghilangkan, membersihkan. Jadi bukan memindahkan. Kalau basah itu pindah. Makanya yang kalau kita belajar fikih sederhana, saya sejak SD itu belajar fikih yang sangat sederhana, gitu kan. Kita teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda benda satu kering, satu basah, ditempelkan yang basah ini, maka yang melekat di kering itu akan nempel di yang basah. Paling gampang inilah, bawa tisu yang basah, gitu kan, atau tisu kering dibasahin oleh Anda, terus tempelkan misalnya ke meja aja begini.
angkat lagi, pasti warnanya beda. Karena kotoran yang ada di meja akan menempel ya ke yang basah itu. Tapi yang kering belum tentu. Ketika Anda tempelkan pun misalnya kalau nggak hitam banget ya, kalau tempelin ke knalpot ya pasti kena juga gitu kan. Tapi yang saya maksudkan ini benda-benda biasa itu otomatis nggak seperti yang basah tadi. Dan kalau Anda beginikan aja udah hilang gitu kan. Beda dengan yang basah tadi. Makanya kalau ada misalnya hewan pun dia basah dalam keadaan misalnya najis kayak anjing dan atau yang hewan lainnya, dalam keadaan yang basah dia ada di tempat kering pasti meninggalkan najis di situ. Ya, tapi kalau dia kering, tempatnya kering, belum tentu bisa meninggalkan najis di tempat yang dimaksudkan. Karena itu dalam konsep istinja ini, kalau mau gunakan tisunya yang kering, bukan tisu yang basah. Kecuali kalau untuk ngelap dulu misalnya, ya kan? Ngelap, setelah itu pakai yang kering, nah, itu nggak apa-apa. Nah, jadi Anda misalnya lap dulu nih, ya supaya kan ada bagian kotoran misalnya, kalau nggak pakai yang basah dulu itu, misalnya dia nggak terurai gitu kan, Anda boleh gunakan. Ya, termasuk ketika Anda bersihkan misalnya di toilet atau apa, sedang ke Eropa, nggak ada air tertentu dan sebagainya, Anda boleh gunakan dulu itu, ya, misalnya basahi sedikit, ya, kalau nggak ada perangkat untuk menggunakan air secara langsung, untuk kemudian mengurai itu sehingga lebih lunak, misalnya, kemudian bisa Anda bersihkan dulu, ya, kan itu tidak otomatis langsung hilang semua, karena menyebar, kalau pakai yang itu kan menyebar nih, begini, yang basah itu, jadi setelah itu lap pakai yang kering. Nah, istinja ini kalau Anda mau lakukan itu yang kering yang digunakan, bukan yang basahnya. Ya, yang kering yang digunakan bukan yang basahnya. Nah, dalam konteks untuk bayi misalnya bagaimana? Bayi kan belum ada beban, dia bukan baligh. Ya, kalau bayi kan belum ada beban untuk menunaikan ibadah. Jadi bisa aja Anda usap dengan tisu basah misalnya, ya, Anda lap kembali. Ya, setelah itu Anda keringkan dengan yang keringnya, tempel-tempel begini misalnya kan, atau dilap-lap karena kulitnya masih sedikit halus. Ya, kembali jawaban yang paling singkatnya, tidak diperkenankan menggunakan yang basah karena itu tidak menghilangkan najis, tapi hanya sekedar untuk memindahkan saja. Kecuali kalau mau dilap dulu, baru setelah itu Anda gunakan yang keringnya untuk membersihkan. Itu sah untuk dilakukan. Kemudian bagaimana status sholatnya teman-teman sekalian? Anda jangan samakan orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang dengan kondisi biasa. Ya, jangankan orang sakit, orang sehat saja antara mukim dengan safar itu beda. Safar tertentu punya rukhsah, yang tadinya 4 rakaat zuhur bisa 2 rakaat, kemudian dikosor gitu kan. Nah, sama persis apalagi orang sakit. Makanya hadis Nabi tegas mengatakan, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Apabila seseorang punya uzur dalam keadaan sakit sehingga punya hukum berbeda, maka dihukumi dengan hukumnya itu. Dan pahalanya tetap mendapatkan yang sama. Ya, seperti orang yang sehat, yang biasa, sepanjang rutinitas sebelum sakit dia kerjakan seperti itu. Ya, misalnya Anda dalam keadaan sering puasa sunnah, gitu kan, sholat sunnah dan seterusnya. Anda sakit nih, nggak bisa sholat sunnah bangun malam misalnya, dipaksakan susah, puasa sekarang nggak boleh dulu karena harus minum obat. Itu tetap Anda mendapatkan pahala dari kebiasaan Anda mengerjakan puasa sunnah saat sehat. Makanya Masya Allah pahala itu kalau kita dulang dengan cara yang benar itu bagus. Nah, yang seperti ini dalam kondisi demikian pakai popok, misalnya pakai kateter, jangan dihukumi sama dengan kondisi biasa. Jadi caranya bagaimana? Ketika tiba waktu sholat tetap dia berwudu dalam keadaan yang baik, dengan keadaan wudunya itu, maka dalam keadaan dia sudah berwudu dia dianggap suci. Ya, ada kasus walaupun misalnya seseorang sudah banyak beser nih, nggak menentu nih sifatnya, besernya bisa tiba kapan saja. Nah, caranya bagaimana? Ketika sudah tiba waktunya sholat, dia berwudu, maka ketika dia wudu untuk sholat dia dianggap suci, sekalipun saat dia sedang menunaikan ibadahnya misalnya keluar ya dengan besernya itu bukan yang dikehendaki, disengaja tiba, sesuatu yang mengalir dengan sendirinya di luar kontrol kita, maka dihukumi suci pada saat itu. Ya, nanti setelah dia selesai zikir dia bersihkan kembali. Ya, tiba bersihkan lagi, walaupun dalam kondisi tadi, dalam kondisi yang terbatas sifatnya dan dalam kondisi yang sifatnya uzur, ya. Uzur pun sifatnya ma'dzur dalam agama, itu sesuatu yang dimaafkan. Ya, dan intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala membantu saudara kita, semoga segera diberikan kemudahan, kelancaran, kesembuhan dan beribadah seperti sedia kala. Dan terus berbakti kepada ibunda Anda, karena ini peluang bagaimana membahagiakan ibu seperti ibu merawat Anda sejak kecil. Ya, saat sakit, saat dalam keadaan Anda gelisah dan sebagainya. Dan sekali lagi, agama itu mudah, walaupun tidak untuk dimudah-mudahkan. Tinggal belajar ilmunya, dengan ilmu itu insya Allah segala situasi itu ada solusinya. Cuma dalam Islam. Silahkan cek. Cuma dalam Islam. Gak bisa berdiri, bisa duduk. Gak bisa duduk, bisa berbaring. Berbaring sulit, bisa bergerak. Ya, atau berkedip dan sebagainya. Pada ibadah-ibadah tertentu itu yang sifatnya ditekankan untuk kebaikan kita seperti sholat, ada solusi. Ya, bahkan kalau kita belum mampu dalam ibadah-ibadah yang lain selain sholat, karena sholat pun di setiap kondisi ada caranya. Ya, kalau ibadah lain tidak, itu bisa dimaafkan dengan tidak mengerjakan kalau belum ada kemampuan. Zakat belum mampu, nggak ada kewajiban zakat. Ya, puasa nggak mampu, sama sekali diganti dengan fidyah. Haji nggak mampu, nggak berlaku. Tapi kita diminta kepada kita untuk menunaikan spirit-spirit haji, berbuat baik,
dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan sebagainya, sehingga pribadi kita mendapatkan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat amalan-amalan kita. Tapi sholat menariknya nggak ada istilah nggak mampu, karena setiap kondisi kita itu diberikan solusi syariatnya, termasuk dalam kondisi tadi. Ya, jadi kalau mau bersuci gunakan tisu yang kering, ya yang basah untuk mengelap, untuk melunakkan, kering pakai yang kering untuk membersihkannya. Dan dalam keadaan sholat menggunakan perangkat tadi, sah Anda menggunakan sepanjang tadi sudah dibersihkan, kemudian setelah itu berwudu dan Anda dalam keadaan demikian tunaikan sholat kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita berdasarkan ikhtiar yang kita kerjakan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Kembali ke YouTube, kita coba 5 menit lagi ya, kita sempurnakan. Dari Mas Rian Wahyu, 46 menit yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Anda dan berikan kemuliaan yang sama kepada kita semua. Bagaimana cara menghilangkan was-was ketika kita sholat? Ya hilangkan aja. Jangan was-was. Cara menghilangkan was-was, jangan marah. Cara menghilangkan marah, jangan marah. Cara menghilangkan was-was, jangan was-was. Cara menghilangkan marah, jangan marah. Sebentar ya. Soalnya setiap saya ambil wudhu sampai selesai sholat selalu datang bisikan-bisikan yang aneh-aneh Ustaz. Makasih Ustaz. Oh berarti bukan saat sholat saja, saat wudhu, dari sejak wudhu. Wah ini setannya nih. Nanti kapan-kapan kita ngaji ya, fikih setan. Nah kan menarik kan, fikih setan ya, memahami. Fikih itu kan memahami tentang setan. Ya kalau kita tahu jalan bagus saja, nggak tahu di mana jebakannya, ya di mana durinya, di mana lubangnya, kemungkinan bisa terpeleset. Ya sama juga. Kalau kita hanya menghitung mengenal malaikat dan sebagainya bagus, tapi kalau nggak tahu setan, nggak tahu strateginya, gimana kita bisa menghindarinya, perangkap-perangkapnya, jeratan-jeratannya? Ya, mungkin bisa lebih berbahaya daripada jebakan Batman, gitu kan? Nah ini yang mesti kita waspada, gitu ya, waspadalah. Jadi teman-teman sekalian, ini makanya di Quran tuh banyak sekali keterangan yang menyampaikan pada kita perangkap-perangkap setan. Ya khutuwati syaitan, ini loh perangkap-perangkap setan nih, ini khutwahnya, ini caranya, begini-begini. Ya Allah tuh Rahman, sekali lagi. Ya mesti tahu kita. Nah, di antara pembahasan tentang setan itu ada memang tugas-tugas spesifik dia. Ya, dari jaringan iblis ini. Ya, jaringan iblis. Jaringan iblis laknatullah. Ya, disingkat, silakan singkat sendiri. Jadi kalau teman-teman sekalian kita lihat, ya, kita ambilkan, turunkan ke bawah setan, dia punya perangkap. Nah, setan wudu, ada yang menggoda orang wudu, namanya walhan. Walhan itu tugasnya goda orang wudu. Jadi setiap orang selesai wudu bikin was-was. Ini tiba-tiba aja bisa jadi begini. Baru selesai wudu, saya udah wudu belum ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Ini bikin was-was kita. Ya, nah ini bagaimana cara mengatasinya? Nanti belum selesai di wudhu ini, begitu mau takbir, datang lagi setan yang kedua. Khinzib, ada yang mengatakan khanzab, gitu kan? Nanti menggoda lagi, nanti kita lihat hadisnya. Kita lihat hadisnya. Nah, dari sejak wudhu, teman-teman sekalian, itu kita memang ada setan mengganggu. Ya, makanya fitrah ibadah itu pasti diganggu. Kalau nggak diganggu, aneh. Ya, patut dipertanyakan tuh. Karena setan itu menghambat kita ibadah. Jadi kalau ibadah nggak ada hambatan, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan, pasti diganggu. Nah, cuma kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasi gangguan setan itu. Di antaranya apa? Berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung. Ya, bagaimana cara berlindungnya? Minta. Ya, dengan penuh kekhusyuan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang paling standar. Ya, atau kita mengatakan Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari bisikan-bisikan, bahaya-bahaya was-was setan. Dan keadaan mereka yang hadir di sekitaranku, kalau mereka hadir, ya Allah, jauhkan mereka. Berikan aku perisai. Kalau belum hafal, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi hamba dari godaan-godaan setan, ya Allah. Kuatkan hamba untuk khusyuk. Ya, lalu Anda setelah berdoa, bismillah, Anda niatkan kepada Allah, dengan berwudu dengan baik. Nah, saat wudu ini Anda berkonsentrasi, fokus kepada wudu Anda. Ya, bersihkan wajah, mohon kepada Allah wajah ini diberikan cahaya, dihilangkan dari perbuatan maksiat, taubat dengan dosa-dosa di wajah, tangan sampai ke ujung kaki sampai selesai lah wudunya. Makanya setelah wudu Anda berdoa kan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan hamba termasuk golongan orang taubat. Makanya saat wudu kita taubat. Kalau benar nih cara wudunya begini, kita rasakan, kita berdoa, doanya dirasakan, taubat kepada Allah, mohon kebaikan, nggak ada peluang bagi setan mengganggu. Ya. Tapi kalau kita ingin buru-buru, tergesa-gesakan perbuatan setan, innal ajalata minasyaitan. Ya, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan, dibikin tergesa-gesa. Wah, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah kumat nih, cepet nih. Akhirnya nggak sempurna wudunya, setan masuk di situ. Ya, akhirnya begitu terasa nggak nyaman, begitu mau takbir, tadi kamu nggak sempurna lah wudunya, ada yang nggak kebasuh tuh, mulai masuk dia. Makanya tenang aja, ya tenang aja, wudu aja kita. Kok imam kalau sepanjang imam belum selesai, kita dapat jamaahnya, dapat.
Tapi bukan nunggu imam begitu juga, tidak. Ya, kita siapkan diri kita dengan baik, tapi kalau qadar Allah datang kita berwudu misalnya mau jamaah sudah rakaat pertama, gitu kan? Ya, sempurnakan dulu wudunya, tenang aja. Ya, begitu kita masuk susulkan, ya dalam keadaan masbuk misalnya, tetap kita mendapatkan jamaah sebelum imam salam. Das ya, kalaupun imam salam, kita kepada yang lain berjamaah, teruskan, tetap dapat kesempatan yang sama. Jangan dipedaya oleh setan sehingga kita terburu-buru tidak menyempurnakan wudunya. Di kunci katanya ketika wudu, karena wudu itu terkait erat nanti dengan kesempurnaan sholat yang kita tunaikan, syarat sah sholatnya di Quran surah kelima ayat yang ke-6 itu dalilnya, maka sempurnakan wudunya. Ya, mohon kepada Allah. Kemudian saat selesai wudu itu, ambil keyakinan pada jiwa, yakin, ya yakin. Al yakinu la yuzalu bisyaqi. Kalau sudah yakin itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh keraguan. Makanya kalau sudah yakin, setan nggak akan masuk dengan keraguan. Karena kita sudah paham dengan yakin dengan semua yang kita kerjakan itu. Baru kita mulai dengan menunaikan sholat. Saat akan sholat, kita bermohon kepada Allah lagi. Ya, berta'awudz lagi kepada Allah. Ya, bahkan kalau kita godaan-godaan yang cukup kuat dan sebagainya, ada was-was, problem kita masuk, ya, dibayang-bayangi oleh keadaan kehidupan misalnya, oh takut begini, takut begitu, macam-macam. Kita berdoa lagi, minta kepada Allah, mu'awwadzatain. Ya, bisa dengan surah Al-Falaq, dengan surah An-Nas sebelum kita sholat, minta kepada Allah perlindungan. Ya, kalau keadaan biasa saja langsung saja bismillah kita bertakbir. Tapi kalau godaannya begitu kuat, kita beristi'adzah. Ya, setelah itu kita minta perlindungan kepada Allah, ayat-ayat perlindungan, baru kemudian kita bersiap menunaikan sholat, berniat kita bertakbir. Ya kan? Ya. Nah, di sini poinnya. Karena hati-hati kalau kita tidak melakukan dengan benar, dengan khusyuk, dengan baik, teman-teman sekalian, maka saat dia mulai bertakbir, fa idza kabbara, maka ketika dia mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka setan yang bertugas menggoda saat fase sholat. Jadi kalau saat wudu selesai walhan tadi, setannya, fase sholat khanzab setannya. Maka dia berkata, fayaqulu syaitanu udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Ya, maka jangan heran kalau sebelum sholat kita bisa seakan fokus, tapi saat mulai takbir semua diingat. Bahkan yang tidak ingin kita ingat masuk. Gak percaya silahkan cek, masuk. Ya, nanti kalau Anda sholat ya, materi saya sekarang pun tiba-tiba akan muncul. Ingat kata Ustadz Adi, itu setan bisa membuat Anda lalai. Itu setan Joni yang lagi menggoda Anda tuh. Bukan materi saya. Ya, itu tiba-tiba tuh bisa datang begitu saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berusaha untuk khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Dibahaslah kemudian langsung oleh Allah disampaikan. Di ayat ke-46 di surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi untuk khusyuk itu persiapan dimulai sebelum sholat. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan bayangkan boleh jadi ini sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Sholat itu memenuhi panggilan. Allah panggil kita. Dipanggil Allah itu artinya apa? Puncaknya kita kembali kepada Allah. Makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat ilaihi raji'un. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan kalimat apalagi nih udah menjelang malam nih. Kalau udah kalimat raji'un kita mengerti pulang kan? Ya, dipanggil Allah itu pulang kembali kepada Allah. Sekarang setiap hari 5 kali diingatkan kita dipanggil Allah. Dan mungkin itu panggilan terakhir. Makanya kata Allah langsung dalam Al-Quran Allah firmankan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Setiap akan sholat rasakan kita akan menghadap Allah. Dan ini mungkin panggilan pulang kita. Betapa indah saat pulang lewat sujud, sedang taat kepada Allah, insya Allah husnul khatimah, gitu kan? Nah, maka kalau keadaan kita merasa sudah seperti itu, kita siapkan baju yang paling halal, yang paling baik, kondisi hatinya bagus, siap. Lantas kemudian kita belajar. Ya, sebelumnya kita siapkan. Bacaan-bacaan itu kita pahami dulu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Sebelum sholat tilawahi dulu tuh bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat. Utlu, itu perintah dari kata tilawah. Baca, pahami. Di takbir, pahami dulu. Bacaan takbir itu maknanya apa. Bacaan ruku maknanya apa. Sampai ke sujud, sampai ke salam. Pelan-pelan. Nah, dengan pemahaman itu ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran kita menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita meresapi, ya Allah Engkau yang Maha Besar. Aku bertobat, selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong kepada kawan-kawan, merasa yang lebih hebat dibandingkan yang lain, angkuh terhadap kawan-kawan dan tetangga sekitaran. Itu hadir di jiwa kita. Sehingga dengan itu kita rasakan, nah nggak ada tempat bagi setan mempermainkan kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah menerjemahkan apa yang sudah kita bacakan lewat lisan. Setan nggak punya tempat di pikiran kita. Ya, pikiran nggak terganggu lagi, fokus menerjemahkan, hati meresapi, nggak bisa was-was ke dalam hati kita. Ya, karena itu setelah kita mengatakan, ya Allah saya taubat dari keburukan-keburukan, kita berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah saya mengaku banyak salah, banyak dosa ya Allah. Maka aku mohon di kesempatan ini agar Engkau mengampuni dosa-dosaku dan jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti Engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Aku nggak ingin ketemu lagi dengan dosaku ya di akhirat saat semua ditampakkan. Ya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saat keburukan ditampakkan nampak, aku mau lihat ya Allah. Seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah nampak, tidak pernah bertemu.
Ya, jauhkan pula aku dengan dosa-dosaku ya Allah, dengan kesalahanku. Allah naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allah maghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad ya Allah. Kalau memang terlampau pekat, bersihkan ya Allah. Bersihkan, beningkan seperti ya noda itu dibersihkan dari najis, dari kotoran-kotoran walaupun menggunakan air yang sangat dingin. Anda taubat. Atau Anda baca Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin ya Allah. Aku sekarang menghadap dengan sepenuhnya, dengan penuh kekhusyuan kepada penguasa, pemilik langit dan bumi ya Allah, penguasa segalanya. Dan aku bersaksi ya Allah, aku berkomitmen aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh salatku saat ini, semua ibadahku ya Allah, hidupku yang kau berikan kepadaku untuk beraktivitas. Bahkan kalaupun kau wafatkan aku dalam salat ini ya Allah, aku bersaksi, aku pasrah kepadamu ya Allah, penguasa seluruh alam. Ya, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku bersaksi Allah tidak akan menyekutukanmu ya Allah, dan aku akan tunduk patuh kepadamu. Walaupun kau wafatkan aku dalam kesempatan saat ini, saat ruku, saat sujud ya Allah, maka wafatkan aku dalam keadaan tunduk dan patuh kepadamu. Tuh. Kalau kita mengerti, kita paham dengan apa yang kita bacakan, tiba-tiba kemudian bisa mengalir air mata. Enak gitu. Ya, dari mulai takbir tuh baca iftitah, makanya Fatihahnya ada yang langsung nangis, baca surat-surat tuh merasa ke dalam jiwa, ya. Baca ayat tentang surga, pengen rasanya mendapatkan itu. Baca ayat tentang neraka takut, tentang adab takut, ada yang menangis, banyak seperti itu. Kan aneh, baca ayat surga nangis, baca ayat neraka kok diam-diam aja gitu ya kan? Ada sesuatu yang belum meresap kepada jiwa. Nah, kan? Nah, jadi kurang lebih teman-teman sekalian, demikian cara menghilangkan was-wasnya. Pertama, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menyempurnakan ibadah, pelajari ilmunya dan sempurnakan syariatnya. Ya, dari mulai syarat dan rukunnya. Insya Allah dengan seperti itu akan terjadi perubahan pada jiwa kita. Baik, terakhir ya, kita ambil dari Instagram dulu satu lagi supaya seimbang ya. Dari akun Khadam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Khadam, mahasiswa. Masya Allah. Semoga Allah lancarkan pelajaran Anda, memberikan hikmah dan ilmu yang baik kepada Anda, berguna bagi agama setelah Anda selesai belajar, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masyarakat. Dan semoga Allah menyertakan kami dalam kemuliaan yang Anda dapatkan. Ustaz izin bertanya, Ustaz, apa itu salat intizar, Ustaz? Dan benarkah tidak ada salat qabliyah Jumat dan digantikan dengan salat intizar? Syukran Ustaz Adi, semoga Allah muliakan Ustaz. Semoga Allah muliakan kepada Anda melebihi apa yang Allah berikan kepada saya. Intizar itu dari kata intazar, yantazir intizaran, artinya menunggu. Ya, salat intizar itu salat yang dilakukan untuk menunggu khatib naik ke atas mimbar. Jadi sebelum khatib naik, ya silahkan Anda bisa tunaikan salat, ya tidak ada batas rakaatnya. Ya, sepanjang dia belum naik aja, sebelum khatib belum naik ke atas mimbar, ya untuk memulai khutbahnya. Anda datang jam 11, silahkan mau isi dengan salat, ya terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, atau dengan kalimat thayyibah, atau sambil baca Al-Quran, baca surat Al-Kahf, ya, baca salawat kepada Nabi, silahkan sampai menunggu khatib naik ke atas mimbar. Dan khatib belum naik ke atas mimbar, artinya belum tuh bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya qabla. Kalau kita tunaikan dengan ibadah, maka jadi mudhaf ilaih diganti dengan sifat jadi qabliyah. Jadi kalau ada yang mengartikan salat qabliyah sebelum Jumat dengan pemahaman tadi, sebelum naik ke atas mimbar, jadi setelah adzan, biasanya adzan yang pertama gitu kan. Adzan yang seperti di Mekah, di Madinah ada adzan pertama untuk menunggu orang. Di Mekah kalau tawafnya sudah selesai, kalau dulu kan 2 kali itu karena kondisinya belum terdengar kepada sebagian yang lain. Ya, kalau sekarang kondisinya nunggu orang-orang untuk dikondisikan dulu dalam tawaf dan sebagainya. Kalau di Masjid Nabawi nunggu karena keutamaannya banyak, sudah 1000 keutamaan, kan saat ditunaikan. Nah, terlepas dari itu semua, artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk bersiap menunaikan Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbarnya. Nah, maka ada di mazhab Syafi'iyah, di antara pemahaman Syafi'iyah, kan qabliyah bisa dikerjakan. Kita pun kalau mau katakan intizar itu adalah termasuk dari qabliyah, artinya sebelum khatibnya naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Ya, kemudian kalau ada di adzan yang pertama misalnya, yang sebelum khatib naik ke atas mimbar, ya, biasanya kalau di Mekah, di Madinah itu sebelum tiba waktunya. Jadi kalau misalnya zuhur jam 12, ya waktu Jumat jam 12, itu jam 12 kurang seperempat dia adzan dulu untuk mengingatkan kepada yang lain. Baru di situ kemudian orang-orang mulai datang, ada yang sholat, ada yang zikir dan sebagainya. Di kita ini kadang-kadang pas masuk gitu ya, masuk waktu sholatnya adzan yang pertama. Nggak apa-apa, nggak disebut salah juga, karena ini kan pengingat untuk siap-siap sepanjang khatib belum naik, karena khutbah Jumat itu dimulai saat khatibnya naik. Jadi kalau ada setelah adzan pertama orang sholat, itu sah dilakukan. Ya, ada yang kalau disebut qabliyah boleh, karena qabla imam, sebelum imam atau khatib naik ke atas mimbar. Kalau disebut intizar juga boleh, Anda mau kerjakan berapa rakaat karena khatib belum naik ke atas mimbar. Ini hanya pemahaman saja sebetulnya teman-teman sekalian, ya, hanya pemahaman. Tapi perbedaan spesifiknya
Intidhar itu dilakukan tidak harus menunggu adzan. Yang penting khatib belum naik. Mau adzan pertama sudah dilangsungkan, sudah belum, ketika dia masuk masjid, dia sholat aja terus. Ya, terus sholat sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau yang qabliyah tadi biasanya spesifik praktikalnya dipahami setelah adzan pertama, kemudian sholat 2 rakaat ya sebelum khatib naik ke atas mimbarnya. Jadi sama-sama saja prakteknya menunggu khatib naik ke atas mimbar. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada qabliyah, adanya intidhar, ya udah, nggak ada intidhar, adanya qabliyah, ya sama saja prakteknya itu kan. Artinya sholat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dan jangan dibentur-benturkan ya. Kalau ada pemahaman-pemahaman ya silahkan. Pada hakikatnya kan sama saja begitu. Ya, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Pada hakikatnya kan demikian. Ya, jadi jangan sampai nanti ini video ini disandingkan dengan video ini saling bantah-bantahan padahal ustaznya nggak begitu gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian saudaraku, semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk menyiapkan ibadah Jumat esok hari insyaallah. Semoga Allah berikan kesempatan kita ya, bila ada bagian dari ajal kita untuk menjalaninya, maka kita siapkan. Jangan lupa potong kuku ya, sunnah-sunnahnya. Ya, di Jumat sejak malam ini sudah mulai baca Al-Kahf ya, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok pagi di hari Jumatnya kita sempurnakan lagi, siapkan pakaiannya, siapkan rencana doa-doa spesifiknya ya, dan siapkan pula amal-amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan di hari Jumat. Untuk sementara baru ini yang kita bisa bahas, 2 dari YouTube, 2 dari Instagram. Ada beberapa yang memang belum kita uraikan. Semoga Allah berikan kesempatan untuk mengurai kembali di waktu-waktu yang lain sehingga bisa lebih mendapatkan peluang kita untuk berdiskusi. Teman-teman sekalian, mohon izin menyampaikan beberapa informasi sebelum kita tutup. Bahwa yang pertama, saya menyampaikan informasi di pekan yang lalu bahwa insya Allah pekan depan kita akan umumkan untuk satu momen penyatuan ta'lim. Rupanya saya cek perangkatnya belum sepenuhnya siap. Mohon izin, mohon waktu, mungkin dari beberapa hari, mudah-mudahan nggak sampai sepekan ya. Kalau sampai sepekan berarti Kamis yang akan datang baru saya bisa umumkan kembali. Jadi ada rencana penyatuan dari materi-materi ta'lim sehingga utuh gitu kan. Dari utuh ini jadi butuh perangkat ya, dari satu perangkat ini nanti kita bisa satukan, teman-teman nanti bisa masuk lewat sebuah sistem, di situ belajar. Ya, belajar tetap online seperti ini, dalam online tapi lebih teratur sifatnya di akidah gitu kan, sholat dan sebagainya. Ya, berikan kesempatan pada kami untuk menyiapkan dengan sempurna dulu, baru kemudian saya sampaikan. Dan yang kedua, saya sampaikan progres dari untuk paket hafalan ini. Insya Allah ya kami masih menyiapkan seperti saya janjikan ya. Ini insya Allah dalam proses teman-teman sekalian, dari 5.000 lagi Senin insya Allah sudah mulai ada dari percetakan ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan teman-teman percetakan bisa demikian cepat. Jadi saya lihat antrian-antrian juga sudah cukup ada lagi ya. Dan kita berikan gratis ya, kita berikan gratis pada teman-teman. Insya Allah kami selalu komitmen berusaha semaksimal mungkin. Nanti kita coba sampaikan. Yang ini paketnya akan berakhir yang ada mushaf ini ya, yang ada mushaf ini mungkin sesuai stok yang sudah ada di kita, disertai dengan paket buku dan program hafalannya. Nanti kalau itu sudah nggak ada, sudah habis untuk ini, kita akan siapkan yang bentuk aplikasinya untuk mushafnya, atau bisa menggunakan mushaf standar. Ini yang penting nanti ya, ini akan tetap kita cetak teman-teman. Targetnya di tahun ini setidaknya ada 20.000 lagi, sehingga kita bisa mendapatkan 20.000 tambahan dari peserta, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa atau umum yang mau bergabung. Ini tetap kita cetak insya Allah setelah 5.000 pertama, 5.000 lagi, 5.000 lagi. Dan saya coba nanti akan kunjungi beberapa kampus yang mungkin berminat ya untuk program ini, supaya mahasiswanya khususnya atau pelajar-pelajarnya bisa sambil menghafal Quran, sehingga saat di wisuda bukan hanya dengan IPK yang bagus, tapi juga sebagai ahli Al-Quran untuk umat Islam. Ya, non-muslim kalau mau belajar juga silahkan, ada lahan-lahan atau juga beberapa kesempatan untuk belajar kami perkenankan teman-teman sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk peserta yang telah bergabung dalam STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Ya, alhamdulillah bersyukur pada Allah, saya sangat berbahagia sekali, sudah banyak perkembangan. Terakhir kemarin sudah ada berjalan ya program Al-Fatihah, pengecekan Al-Fatihah online. Jadi adminnya saya lihat tiap hari tuh ya, di hari-hari kerja mereka sudah siap, standby, musyrifin, musyrifat. Saya bahkan mengecek, bahkan saya sendiri terlibat ya. Ada juga di antara peserta yang langsung dengan saya pengecekan Al-Fatihahnya. Jadi nanti teman-teman yang sudah STWA, saya harap luangkan waktunya ya. Dan saya lihat sudah banyak antriannya itu ya setiap hari, supaya Al-Fatihahnya benar karena dibawa dalam sholat. Jadi kita cek dulu ya, maksimalkan itu semua. Anda tinggal kontak dengan admin saja, nanti ada antrian, bersabar dengan antriannya. Kadang sehari itu bisa ratusan ingin mengecek Al-Fatihah di program ini saja. Ya, kalau nanti teman-teman yang belum bergabung, gampang sebetulnya. Anda masuk saja ke ALC, At-Taisir Learning Center, Quantum Akhyar Institute, KAI, At-Taisir Learning Center, lihat informasinya bagaimana, masuk ke situ, gabung dengan STWH. Ya, insya Allah nggak ada hal-hal yang sulit
di situ ya. Bahkan Anda akan menerima paket gratis, Anda cuman kirim biaya ongkirnya saja dan seterusnya, dan bisa dimaksimalkan dan mudah-mudahan jadi tabungan akhirat yang baik. Ya. Kemudian yang lainnya teman-teman sekalian, mohon berkenan, kita masih mengondisikan dalam suasana pandemi untuk memperbanyak online. Saya belum bisa offline karena menghargai ya situasi yang ada saat ini, juga bagaimana mengondisikan supaya kita bisa bersinergi. Saya mohon sekali lagi kita bersinergi ya, supaya sama-sama kita menyelesaikan persoalan pandemi ini supaya selesai sebelum Ramadan. Ya, sebelum Ramadan kita ingin menikmati Ramadan kita ini dengan penuh kedamaian, ketentraman, kenikmatan ibadah ya bisa i'tikaf dan sebagainya. Karena itu kita bertekad, kita tuntaskan. Mungkin saya juga dalam beberapa hari ini insya Allah akan meningkatkan ya riset menjadi satu hal yang bisa kita maksimalkan kembali ya untuk teman-teman. Nanti saya publikasikan setelah semua baik, karena untuk menghindari pemburu-pemburu potongan video yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Ya, ada juga akun-akun nih di IG ya teman-teman ya, ada ya saya sempat lihat tuh, Masya Allah, ada di akun IG itu ada namanya